Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Yolanda dan Tri Lastini dengan NIM akhir 1212. Yang kedua ada saya sendiri Dimas Zakaria Ahmad dengan NIM akhir 1125. Berikutnya ada Putri Atul Husna Dita dengan NIM akhir 1099. Yang keempat ada Primbayani Dea Puspita NIM akhir 1089 dan selanjutnya ada Anindya Sevia dengan NIM akhir 1116. Untuk yang pertama, di sini saya akan sebagai pengawal akan menjelaskan dasar-dasar terlebih dahulu mengenai apa yang akan kita bawakan. Jadi yang pertama ada analisis pengaruh motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda, studi pada konsumen sepeda motor Honda di Semarang, merupakan judul skripsi yang kita ambil sebagai bahan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yan Januar Akbar pada tahun 2010. Di sini penelitian ini dilatar belakangi adanya penurunan penjualan sepeda motor Honda dalam kurun waktu 2005 sampai 2008. Penurunan penjualan ini menunjukkan adanya penurunan keputusan pembelian konsumen pada produk sepeda motor Honda sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bahwa bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian sepeda motor di tengah fenomena persaingan semakin ketat yang berdasarkan pada motivasi konsumen, persepsi kualitas, dan sikap konsumen. Tujuan penelitian ini sebelumnya dilakukan adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi konsumen, persepsi kualitas, dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan wawancara. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang memenuhi satu dari 5 kriteria. Yang pertama adalah pemrakarsa, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli, dan pemakai sepeda motor Honda di Kota Semarang. Terdapat 3 variabel independen dalam penelitian yang telah dilakukan, yaitu motivasi konsumen, persepsi kualitas, dan sikap konsumen. Dan terdapat satu variabel dependen yang merupakan keputusan pembelian. Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Di sini dijelaskan oleh Setiadi pada tahun 2003, lalu dijelaskan oleh dalam motivasi konsumen terdapat 5 indikator, yaitu kualitas produk, kenyamanan berkendara, harga purna jual yang menjanjikan, harga produk, jumlah dan kualitas bengkel resmi. Sigit tahun 2002 dan Wahyuni tahun 2008. Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan dari suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Zaidham dan Muafi dan Effendi pada tahun 2001. Indikatornya adalah karakteristik tambahan untuk menjadi pembeda, jarang terjadi kerusakan, suku cadang berkualitas, daya tahan mesin yang baik, kestabilan mesin. Garvin 1908 dalam Lindawati 2005, Wahyuni tahun 2008. Dilanjutkan lagi oleh variabel sikap konsumen yang dijelaskan adalah kecenderungan memberikan tanggapan terhadap suatu produk, baik disenangi ataupun tidak disenangi secara konsisten. Alport dalam Setiadi 2003. Indikator dari sikap konsumen adalah model produk, kombinasi warna, striping stiker, konsumsi bahan bakar yang irit, jenis atau varian produk. Musin tahun 2002, Wahyuni 2008. Keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk yang dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, membuat keputusan pembelian, dan akhirnya didapatkan perilaku setelah membeli, yaitu puas atau tidak puas atas suatu produk yang dibelinya. Kotler tahun 2005. Indikatornya adalah tidak ada pemilihan merek lain. Hampir semua orang membeli sepeda motor Honda yang informasi tentang kualitas, kemudian mudah masuk ke cadang, ketertarikan untuk membeli ulang. Wahyuni 2008. Dalam ini terdapat 3 hipotesis yang diformulasikan dalam diuji menggunakan analisis regresi, sementara analisis kualitatif diambil dari interpretasi data dengan memberikan keterangan dan penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi konsumen, persepsi kualitas, dan sikap konsumen mempunyai hubungan signifikan dengan keputusan pembelian. Motivasi konsumen juga berpengaruh lebih tinggi terhadap keputusan pembelian daripada persepsi kualitas dan sikap konsumen. Selanjutnya, di sini terdapat 3 hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis 1, motivasi konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kota Semarang.
Hipotesis 2, persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kota Semarang. Dan yang hipotesis 3, sikap konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kota Semarang. Berikut adalah data hasil kuesioner yang telah dilakukan. Terdapat 100 responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai interpretasi uji instrumen. Baik, di sini saya Putri Atur Nandita dengan NIM 2008 1020 1099 akan menjelaskan mengenai uji instrumen dan mengolah data ke SPSS. Dan ini untuk data-datanya yang akan kita olah ke SPSS. Semua data di sini akan kita masukkan ke SPSS. Nah, ini untuk data-data yang sudah kita masukkan ke SPSS, langsung analyze, lalu scale, reliability analysis, lalu variabel X-nya kita masukkan semua ke bagian item. Lalu alpanya dirubah menjadi split half dan statistiknya centang bagian scale of item delete, lalu continue dan klik OK. Nah, ini untuk hasilnya interpretasi uji validitas. Ini menurut Wiratna Sujarweni itu jika R hitung lebih besar dari R tabel maka data dinyatakan valid. Namun sebaliknya jika R hitung lebih kecil daripada R tabel maka data dinyatakan tidak valid. Nah, berdasarkan hasil data yang sudah diolah tadi, nilai R hitung pada kolom ketiga ini yaitu total correlation lebih besar dari R tabel, di mana R tabelnya itu 0,198 yang artinya data ini valid. Lalu untuk uji reliabilitas itu jika korelasi Goodman split half koefisien lebih besar sama dengan 0,60 maka instrumen penelitiannya dinyatakan reliable. Sebaliknya jika korelasi Goodman split half koefisien ini lebih kecil dari 0,60 maka instrumen penelitiannya dinyatakan tidak reliable. Nah, berdasarkan hasil output ini dari tabel reliability statistik diketahui nilai Goodman split half koefisiennya itu 0,870, maka lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel X ini untuk keseluruhannya dinyatakan reliable. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya saya akan membuka data dari ordinal ke interval. Ini contoh data yang telah dicoba dari ordinal ke interval. Caranya akan saya tunjukkan. Yang pertama, kita ke add-ins terlebih dahulu, kemudian statistik, kemudian successive internal, kemudian DS. Nah, kemudian ini kita copy dari yang belum ini kan variabel y-nya. Jadi ini kita yang ini. Kemudian untuk sel outputnya kita taruh di sini. Dan di next, dan select all, dan next. Kemudian untuk min value-nya 1, kemudian max value-nya 5. Kemudian di finish. Nah,
muncul data suksesif intervalnya. Kemudian untuk totalnya, kita totalkan saja ini. Nah, selesai untuk data ordinal ke intervalnya. Ini cara merubah data ordinal ke interval. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Primbayani Dia Puspita dengan NIM akhir 1089. Nah, di sini saya akan melanjutkan uji yang selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Nah, teman-teman tadi kan sudah dibahas ya, sudah dijelaskan oleh rekan kelompok kami mengenai bagaimana mengubah dari data ordinal ke data interval. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, jadi teman-teman untuk kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, ini hasilnya, nah ini kan totalnya ya. Nah, ini kita itu pindah ke SPSS seperti itu. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, tadi kami sudah memindah untuk hasilnya itu ke SPSS ya ini. Jadi ada untuk X1-nya, X2, X3, dan Y-nya gitu. Jadi untuk variabelnya udah kita pindah untuk totalnya tadi. Nah, langkah selanjutnya untuk kita melakukan uji asumsi klasik, langsung saja kita klik Analyze, kemudian kita ke Regression, lalu klik Linear. Nah, ini kan ya ada untuk variabelnya, ada variabel dependent dan independent. Jadi ada X1, X2, dan Y-nya. Nah, langsung aja kita untuk yang variabel X-nya ini. Nah, ini kita masukkan ke dependent. Semuanya juga ini masukkan ke dependent. Oh, sebentar, maaf teman-teman. Kita reset dulu ya. Nah, oke. Jadi untuk variabelnya, nah ini kita masukkan ke dependent. Nah, kemudian variabel x-nya ini kan ada 3 ya, ada x1, x2, x3. Nah, ini kita masukkan ke independent. Masukkan semuanya. Nah, oke. Setelah itu kita udah masukin, kita ke statistik. Nah, ini kita di bagian regression coefficient kita centang estimate. Kemudian di sini ini kita centang semuanya. Nah, terus di bagian residual ini kita klik yang Darwin-Watson. Kemudian kita continue. Nah, setelah ini kita ke plots. Nah, ini untuk plots kita masukkan yang resipnya ke Y. Nah, kemudian yang spread ini kita masukkan ke X. Kemudian jangan lupa kita centang histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Nah, lalu kita klik save. Nah, di sini pada bagian residual, jangan lupa untuk kita centang yang unstandardized. Kemudian kita klik continue. Nah, udah terakhir kita oke. Nah, oke. Ini udah muncul ya teman-teman untuk hasilnya. Nah, selanjutnya ini masih belum selesai, kita lanjut lagi ke analyze. Nah, lalu kita ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, sama ke, nah ini kita klik yang one sample KS. Nah, ini. Nah, kita masukkan yang unstandardized ke
ini ke kolom tes variabel list. Nah, kemudian kita klik OK. Oke, nah jadi untuk uji asumsi klasik ini sudah keluar hasilnya ya teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ada multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, seperti itu. Nah, langsung aja untuk yang selanjutnya ini, yakni untuk interpretasinya dari asumsi klasik akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama, hipotesis itu sendiri terdapat tiga. Saya ulang lagi. Yang pertama itu adalah hipotesis satu, di mana motivasi konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian kepada sepeda motor Honda di Kota Semarang. Hipotesis dua adalah persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kota Semarang. Dan hipotesis tiga adalah sikap konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kota Semarang. Nah, di sini data yang kita gunakan itu diambil dari yang sudah dilakukan oleh teman saya sebelumnya, yaitu melalui ANOVA dan koefisien. Di mana pada sini dilakukan interpretasinya yaitu melakukan uji F, di mana uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara stimulan atau bersama-sama. Kriteria yang digunakan adalah jika probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 dan jika F di F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Lalu jika probabilitas kurang dari 0,05 dan jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak. Nah, dilakukan berdasarkan hasil uji ANOVA atau F-test pada data didapatkan F hitung sebesar 59,548. Kalau di sini yang ini F 59,548 dengan tingkat signifikan yaitu sebelahnya yaitu 0,00 karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel yang merupakan 59,548 lebih besar dari 2,70 dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen yang meliputi motivasi konsumen X1, persepsi kualitas X2, dan sikap konsumen X3 secara simpulan atau bersamaan mempengaruhi variabel keputusan pembelian Y. Lalu pada uji T, ini uji T yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas, motivasi konsumen, persepsi kualitas, dan sikap konsumen secara parsial atau individual menerangkan variabel terikat keputusan pembelian. Nah, untuk melakukan uji T ini kita melihat dari hasil data koefisien, di mana hasil analisis uji T adalah sebagai berikut. Nilai T hitung pada variabel motivasi konsumen Y1 adalah sebesar 4,402 dengan tingkat signifikansi 0,000, maka 4,402 itu lebih besar dari 1,985 dan 0,000 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, variabel motivasi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk teman-teman di sini sama seperti F tadi, yaitu melalui F tabel, maka T juga memiliki T tabel. Nah, untuk T tabel itu sendiri tidak dicantumkan di sini, tapi kalau untuk teman-teman mau cari bisa dilakukan di Google. Oke, lanjut ke nilai T hitung pada variabel persepsi kualitas X2 adalah sebesar 2,422 dengan tingkat signifikansi 0,017. Maka diketahui bahwa 2,442 lebih besar dari T tabel tadi yaitu 1,985 dan 0,017 signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya adalah variabel persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Lanjut ke nilai T hitung pada variabel sikap konsumen X3, yaitu sebesar 3,632 dengan tingkat signifikansi 0,00 karena signifikansi 00, maka
Diketahui bahwa 3,632 lebih besar dari 1,985 dan signifikansinya 0,00 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, variabel sikap konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas probability plots ini dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data ini mengikuti garis diagonal. Nah, pada gambar output output ini distribusi datanya ini mengikuti pada garis diagonalnya. Nah, artinya data tersebut dikatakan normal. Kemudian untuk Nah, ini kemudian ada NPAR testnya. Ini selain menggunakan uji probabilitas plots, dapat digunakan alternatif lain untuk menguji normalitas data dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Dengan melihat nilai signifikan apabila sains lebih dari 0,05, maka nilai residualnya ini berdistribusi normal. Kemudian apabila sains kurang dari 0,05, maka nilai residualnya ini tidak berdistribusi normal. Dari gambar tersebut ini menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,22, artinya 0,22 lebih dari 0,05, maka data tersebut ini berdistribusi normal. Asumsi klasiknya. Nah, kita interpretasi yang uji multikolinearitas. Nah, jadi untuk uji multikolinearitas ini ditentukan apabila nilai toleransi itu lebih dari 0,100 dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10, maka itu tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kemudian yang di sini itu bagaimana? Nah, kita bisa lihat langsung teman-teman. Nah, jadi ini ya, di bagian toleransinya sendiri itu lebih dari 0,100. Nah, ini kan ada 0,431, 0,382, dan 0,601. Jadi ini lebih dari 0,100. Kemudian di VIF-nya itu bagaimana? Nah, ini di VIF-nya itu bisa kita lihat bahwa kurang dari 10. Jadi ini ada 2, 2, dan 1 seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya di uji multikolinearitas ini tidak terjadi multikolinearitas seperti itu karena untuk di nilai toleransinya sendiri itu lebih dari 0,100 dan di VIF-nya itu kurang dari 10. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Kayak ini cuma kayak gitu doang. Yang pertama, selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Interpretasinya berdasarkan scatter plots tidak terjadi heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas seperti gelombang melebar kemudian menyempit pada gambar scatter plots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah nol pada sumbu Y. Dari gambar di atas dapat dilihat titik penyebaran scatter plots menyebar antara studentized residual sampai 0 standardized predicted value, yang artinya data yang telah diuji tidak terjadi heteroskedastisitas.
Lalu ada uji korelasi. Interpretasinya tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 DU. Jika nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K3 dan N100 dengan signifikan 5%. Nilai K adalah jumlah variabel bebas atau independen atau X. Nilai N adalah banyak sampel atau banyak data per variabel. Maka nilai DUK sama dengan 3 N100 pada distribusi tabel Durbin-Watson dengan alfa 5% atau 0,05 sebesar 1,6769. DU 1,736 kurang lebih Durbin-Watson kurang dari Durbin-Watson 1,778 kurang dari 4 DU 2,264. Kesimpulannya karena nilai Durbin-Watson terletak di antara DU dan 4 DU, maka tidak ada gejala autokorelasi. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Interpretasinya tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak di antara DU sampai dengan 4 DU. Nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K3 dan N100 dengan signifikan 5%. Nilai K adalah jumlah variabel bebas atau independen atau X. Dan nilai N adalah banyak sampel atau banyak data per variabel. Maka nilai DUK sama dengan 3, N100 pada distribusi tabel Durbin-Watson dengan alfa 5% atau 0,05 sebesar 1,6769. DU 1,736 kurang dari Durbin-Watson 1,778 kurang dari 4 DU 2,264. Kesimpulannya, karena nilai Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 DU, maka tidak ada gejala autokorelasi.